Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihdiya Marama. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Marabungu. Saya di sini akan menjawab 5 pertanyaan dari dosen pendidikan agama, yang mana 5 pertanyaan tersebut akan saya jawab satu persatu. Pertanyaan pertama ialah, jelaskan tujuan penciptaan manusia dan berikan dalil Al-Qur'annya. Tujuan pertama diciptaan manusia yaitu ibadah. Ibadah merupakan tujuan utama penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Shadaqallahul azim. Makna ibadah. Ibadah dalam Islam bukan hanya sebatas salat, puasa, dan haji, tetapi mencakup segala bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk berbuat baik, menjauhi larangannya, dan selalu mengingatkannya. Yang kedua, tujuan penciptaan manusia yaitu menjadi khalifah di bumi. Manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi, yang berarti memiliki tugas untuk mengelola dan menjaga alam semesta dengan bijaksana. Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang mana artinya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau akan menjadikan di sana orang yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal kami bertasbih memuji engkau dan mensucikan namamu. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Tanggung jawab sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan alam dan menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana. Baik, yang mana pertanyaan yang pertama dapat disimpulkan, tujuan penciptaan manusia dalam Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat. Dengan memahami tujuan penciptaan ini, manusia dapat menjalani hidup dengan penuh makna, menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi, dan menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Baik, yang mana pertanyaan keduanya yaitu, bagaimana proses penciptaan manusia, Nabi Adam dan Bani Adam? Baik, proses penciptaan Nabi Adam dan Bani Adam. Yang pertama, penciptaan Nabi Adam. Penciptaan Nabi Adam yaitu terbuat dari tanah liat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dari tanah liat yang suci. Pembentukannya, Allah Subhanahu wa taala membentukkan tanah liat tersebut menjadi rupa manusia. Kemudian roh. Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruhnya ke dalam tubuh Adam dan membuatnya hidup. Dan keistimewaannya, Nabi Adam diciptakan dengan keistimewaan yaitu mampu berpikir, berakal, dan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu penciptaan Bani Adam. Nabi Adam dan Hawa menurunkan keturunan yang disebutkan Bani Adam, yaitu seluruh umat manusia yang hidup di muka bumi ini. Perkembangan Bani Adam berkembang biak dengan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Perbedaannya, meskipun berasal dari satu nenek moyang, manusia memiliki perbedaan warna, jenis kulit dan bahasa. Dapat saya simpulkan, penciptaan manusia, Nabi Adam dan Bani Adam adalah proses yang penuh keajaiban dan menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Proses ini mengingatkan kita bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan memiliki potensi besar untuk kebaikan dan keburukan. Dan selanjutnya sebutkan sumber ajaran. Baik, sumber ajaran Islam yaitu terdapat 4 bagian. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Contohnya ayat tentang salat. Dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan rukuklah.
bersama orang-orang yang ruku. Quran Surah Al-Baqarah. Dan yang kedua yaitu hadis. Hadis yaitu adalah ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi. Contohnya hadis tentang wudhu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya wudhu itu menghilangkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kelima yaitu ijma. Ijma yaitu adalah kesepakatan para ulama tentang suatu hukum dalam Islam yang ditemukan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya konsensus tentang hukum zakat fitrah. Para ulama sepakat bahwa zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri. Yang keempat yaitu qiyas. Qiyas adalah metode penentuan hukum dengan cara menyamakan suatu kasus baru dengan kasus yang sudah ada. Hukumnya dalam Al-Quran dan hadis atau ijma. Contoh qiyas ialah pertama, contoh qiyas tentang hukum judi. Para ulama menyamakan judi dengan permainan yang mengandung unsur ketidakpastian dan penipuan. Qiyas tentang hukum riba. Para ulama menyamakan riba dengan penambahan nilai yang tidak adil dalam transaksi jual beli. Dapat saya simpulkan dan penting untuk diingatkan, Al-Quran dan hadis adalah sumber utama ajaran Islam yang tidak dapat diganggu-gugatkan lagi. Dan ijma dan qiyas digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Dan kemudian penggunaan ijma dan qiyas harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan dalil yang kuat. Pertanyaan berikutnya yaitu uraikan bagaimana Anda memahami lafaz dua kalimat syahadat. Baik. Cara memahami lafaz dua kalimat syahadat yaitu Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Cara memahami dua kalimat syahadat yaitu yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang dapat dipahami, kalimat ini menyatakan keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya, kalimat ini menegaskan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta, pengatur segala sesuatu dan satu-satunya yang berhak disembahkan. Penerapannya, seseorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat ini berarti dia meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang esa dan tidak ada sekutu baginya. Dia juga meyakini bahwa Allah adalah sumber segala kebaikan dan kebahagiaan. Dan yang kedua yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang artinya kalimat ini menyatakan keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang diutuskan untuk menyampaikan risalah Islam kepada seluruh umat manusia. Maknanya yaitu kalimat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia pilihan Allah yang membawa pesan-pesan Allah kepada manusia. Penerapannya yaitu seseorang yang mengucapkan dan
Penerapannya yaitu seseorang yang mengucapkan kalimat ini berarti dia meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah teladan bagi umat manusia. Dia juga meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin umat manusia yang akan membimbing mereka menuju yang benar. Dapat saya simpulkan, dua kalimat syahadat adalah inti dari keimanan dalam Islam. Mengucapkan kedua kalimat syahadat dengan ikhlas dan penuh keyakinan berarti seseorang telah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim. Syahadat adalah dasar dari seluruh ajaran Islam. Ia menjadi pondasi bagi segala ibadah dan amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada kurang dan kelebihan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan lafaz wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.